Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Ya, di sini pelajaran yang sangat luar biasa sehingga dapat mengajarkan masing-masing kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan juga mengajarkan kita untuk menjadi penata layan yang setia khususnya di akhir zaman ini. Ya, sehingga kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita dapat menjangkau orang-orang di luar sana, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Kebangunan, Pembaruan, dan Persepuluhan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing dan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Pemerintahan panjang Hizkia dianggap titik puncak bagi suku Yehuda. Setelah masa pemerintahan Daud dan Salomo, Israel tidak lagi menikmati berkat Tuhan yang begitu besar. Dalam 2 Tawarik 29 sampai 31 adalah catatan kebangunan dan pembaruan Hizkia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat 2. Ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali, 2 Tawarik 29 ayat 35. Paskah dirayakan, 2 Tawarik 30 ayat 5. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, 2 Tawarik 30 ayat 26. Tugu berhala, mesbah-mesbah dan bukit-bukit pengorbanan dimusnahkan. 2 Tawarik 31 ayat 1. Ada kebangunan dan pembaruan kebiasaan yang tiba-tiba menghasilkan persepuluhan dan persembahan yang berlimpah. 2 Tawarik 31 ayat 4, 5 dan 12. Ya, jadi inilah bagaimana pemerintahan panjang Hizkia ini dianggap titik puncak bagi suku Yehuda. Ya, karena Raja Hizkia ini yang membawa akan catatan kebangunan dan pembaruan. Ya, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, jadi inilah ya bagaimana juga dalam pemerintahan ya pada saat dahulu. Ya, pemerintahan itu dari keturunan. Ya, bagaimana pada saat itu ya pemerintahan pada saat berjalannya waktu, ya bagaimana raja mulai bermunculan, ya raja-raja yang baru, ya sehingga mereka tidak mempunyai satu misi atau visi ya untuk memajukan akan pembangunan dan pembaruan khususnya di dalam kerohanian mereka. Ya, jadi setelah pergantian raja pun, pergantian akan kekuasaan ini ya bagaimana semuanya dirombak. Ya, siapa yang memerintah itulah yang menguasai itu, dan dia dapat berkuasa untuk merubah akan pemerintahan itu. Ya, jadi inilah bagaimana Hizkia ya dianggap sebagai titik puncak bagi suku Yehuda ini. Ya, membawa akan kebangunan dan pembaruan. Ya, tapi di sini di dalam 2 Tawarik 31 ayat 4, 5 dan 12 dikatakan ada kebangunan dan pembaruan kebiasaan yang tiba-tiba menghasilkan persepuluhan dan persembahan yang berlimpah. Ya, di sini Nehemia memberikan contoh kebangunan, pembaruan dan persepuluhan yang lain. Ya, kita bisa baca dalam Nehemia 9 ayat 2 dan 3. Apakah arti kebangunan hati? Ya, bacalah Nehemia 13 pasal yang ke-13. Setelah Nehemia memperbarui rumah Tuhan, ya apakah yang orang Yahudi bawa ke sana? Ya, jadi pada saat kota ya Yerusalem itu sudah hancur. Ya, bagaimana ada seorang yang bernama Nehemia, dia ingin membangun kembali ya kota ini. Ya, sehingga disinilah dikatakan Nehemia membawa suatu kebangunan, pembaruan dan persepuluhan yang lain.
Kita baca di dalam Nehemia 9 ayat 2 dan 3. Ya, Nehemia pasalnya yang ke-9 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Ya, Nehemia pasalnya yang ke-9 ayat 2 dan 3 dikatakan, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan mereka selama 1/4 hari, sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan mereka. Ya, jadi ini tentang pengakuan dosa dan permintaan doa. Ya, jadi bagaimana Nehemia membawa pembaruan ya bagi suku Yehuda ini. Ya, kita bisa baca juga di dalam Nehemia 13 ayat 4. Nehemia 13 ayat 4 dikatakan, tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Tuhan kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Kemudian di sini Nehemia 13 ayat 4 dan Nehemia 13 ayat 12. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Ya, jadi bagaimana di sini? Ya, kesetiaan Nehemia kepada hukum. Ya, jadi ada seorang imam yang bernama Imam Eliasib. Bagaimana dia diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Tuhan ini. Ya, di ayatnya yang ke-12, ya di situ bagaimana seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan. Ya, persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak perbendaharaan, sehingga mereka dapat kembali menguduskan akan rumah Tuhan. Ya, jadi bagaimana semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nehemia. Kebangunan dan pembaruan adalah dua hal yang berbeda. Ya, kebangunan menandakan pembaruan kehidupan rohani. Ya, menghidupkan kuasa pikiran dan hati, kebangkitan dari kematian rohani. Pembaruan menandakan reorganisasi, ya, perubahan dalam ide dan teori, kebiasaan dan praktek. Ya, di sini terdapat dalam tulisan Nyonya Ellen G. White Christian Service halaman 42. Ya, jadi kebangunan dan pembaruan adalah dua hal yang berbeda. Ya, kebangunan ini menandakan pembaruan kehidupan rohani yang menghidupkan kuasa pikiran dan hati, kebangkitan dari kematian rohani. Ya, jadi membangun lagi kehidupan rohani kita untuk lebih lagi, ya, untuk lebih datang kepada Tuhan. Kemudian pembaruan menandakan reorganisasi, yaitu perubahan ide dan teori, kebiasaan dan praktek. Ya. Hubungan antara kebangunan, pembaruan dan persepuluhan adalah otomatis. Ya. Tanpa mengembalikan persepuluhan, kebangunan dan pembaruan adalah suam-suam kuku. Ya. Jika itu adalah sekedar kebangunan, terlalu sering kita sebagai orang Kristen berdiri menganggur di tempat penonton ketika kita harusnya secara aktif terlibat di pihak Tuhan. Kebangunan dan pembaruan menuntut komitmen, dan persepuluhan adalah bagian dari komitmen itu. Ya, jika kita menahan dari Tuhan apa yang Dia minta dari kita, kita tidak bisa mengharapkan Dia menanggapi apa yang kita minta darinya. Ya, jadi ini ya suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Ya, bagaimana dikatakan di sini, ya, kebangunan, pembaruan dan persepuluhan adalah otomatis. Ya, hubungan, ya, mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga itu dapat terus ya melatih kita dari hari ke hari, ya, untuk lebih percaya kepada Tuhan. Ya, kalau semuanya itu sudah dijalankan di dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kita akan melihat ya berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan akan mencurahkan itu kepada masing-masing kita. Ya, di sini dikatakan juga, ya,
Terlalu sering kita sebagai orang Kristen berdiri menganggur di tempat penonton. Ketika kita harusnya secara aktif terlibat di pihak Tuhan. Kebangunan dan pembaruan menuntut komitmen, dan persepuluhan adalah bagian dari komitmen. Inilah suatu hubungan yang begitu luar biasa, sehingga itu dapat membuat kita untuk lebih lagi kita berserah kepada Tuhan. Kebangunan dan pembaruan menuntut komitmen, dan persepuluhan adalah bagian dari komitmen itu. Jika kita menahan dari Tuhan apa yang Dia minta dari kita, kita tidak bisa mengharapkan Dia menanggapi apa yang kita minta darinya. Jadi jangan pernah kita menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita kembalikan itu kepada Tuhan. Yang sisanya, yang tersisa untuk kita, biarlah kita doakan. Tentunya ada maksud Tuhan dari semuanya itu. Kebangunan dan pembaruan terjadi di dalam gereja, bukan di luar gereja. Dalam Mazmur 85 ayat 6, kita harus mencari Tuhan untuk kebangunan di Mazmur 80 ayat 19, dan pembaruan atas apa yang semula engkau lakukan, Wahyu 2 ayat 5. Pembaruan harus terjadi sehubungan dengan apa yang kita pegang dan apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan tindakan yang membuat perbedaan, tetapi keputusan dari pikiran dan emosi yang mengungkapkan motif dan komitmen. Hasilnya adalah iman yang bertumbuh, visi rohani dipertajam, dan kejujuran diperbarui. Inilah bagaimana contoh yang luar biasa. Bagaimana Nehemia, dia kembali lagi membawa suatu perubahan bagi umat Tuhan, sehingga mereka datang, mereka membawa akan setiap harta benda mereka untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita dilatih untuk membagi hidup kita untuk orang lain. Dan juga di sini dikatakan hasilnya adalah iman yang bertumbuh. Kalau kita sudah melakukan semuanya itu, hasilnya iman yang bertumbuh, visi rohani dipertajam, dan kejujuran diperbarui. Inilah bagaimana melatih kita untuk lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa baca di dalam Mazmur 85 ayat 6. Mazmur 85 ayat 6. Mazmur 85 ayatnya yang ke-6. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Mazmur 85 ayat 6. Di sini katakan bagaimana Tuhan tetap memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Walaupun seringkali kita melakukan kesalahan, tapi biarlah itu menjadi suatu pelajaran bagi kita, sehingga Tuhan tidak murka terhadap kita. Biarlah apa yang menjadi bagian Tuhan itu kita berikan kepadanya. Walaupun memang Tuhan penuh dengan kasih, Dia begitu mengasihi kita. Tapi pilihan ada di tangan kita. Bila mana kita sudah melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan ganjarannya. Sebagaimana manusia yang pertama di Taman Eden, Tuhan menempatkan mereka di tempat yang begitu sempurna. Tapi oleh karena pilihan mereka, pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka harus keluar dari taman tersebut. Kemudian di dalam Mazmur 80 ayat 19. Mazmur 80 ayat 19. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyuruhkan namamu. Baiklah kita hidup tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Kemudian di dalam Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayatnya yang ke-5. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.
Ya, jadi ini amaran yang diberikan kepada kita. Amaran yang Tuhan berikan untuk kita sehingga kita boleh merubah akan kehidupan kita, biarlah itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita boleh saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Kita boleh saling membangun satu dengan yang lain sebagaimana Nehemia. Ya, bagaimana dia yang memberikan suatu kebangunan dan pembaruan. Ya, sehingga pada saat dia memberikan itu, ya bagaimana orang datang mempersembahkan akan harta benda mereka kepada Tuhan. Ya, bagaimana apapun yang kita miliki, ya di dalam kehidupan kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, tentunya ada rencana indah Tuhan dalam semuanya itu. Ya, inilah pelajaran yang menolong kita, ya khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, setan bekerja keras untuk menjatuhkan umat manusia. Ya, dia bekerja keras dengan membuat begitu banyak cara, dengan rayuan-rayuan yang membuat kita ya semakin cinta diri. Ya, dengan hal-hal duniawi. Ya, banyak sekali hal-hal yang setan lakukan untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi katakan, biarlah kita boleh bertobat dari jalan-jalan kita. Biarlah kita datang kepada Tuhan di bawah kaki salibnya. Kita mengakui akan setiap kesalahan kita. Kita serahkan akan setiap kelemahan kita kepadanya. Maka Tuhan akan menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, walau kita pun sudah sempat terjatuh, ya Tuhan masih membukakan tangannya untuk kita masing-masing. Ya, dia masih memanggil kita. Ya, dia masih menunggu ya akan pertobatan kita. Ya, inilah ya doa-doa saya secara pribadi, dan ini mungkin menjadi doa-doa saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita boleh serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Ya, kalau kita mengingat kembali ya bagaimana penyesalan Petrus. Ya, Petrus yang tadinya dia sudah menyangkal akan tuannya. Ya, bagaimana dia menyesali akan setiap perbuatannya. Dia menyerahkan dirinya kepada Bapaknya yang di surga. Ya, bagaimana Petrus ya dia kembali bangun. Ya, kembali menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan sehingga Tuhan menyanggupkan dia. Sehingga Petrus dapat menjadi ya terang kebenaran bagi setiap orang. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, semuanya pasti akan nyata di hadapannya. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah pada saat kita mengalami mungkin kita berbeban berat, ya atau kita malah bahwa kita sendiri, ya tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita akan memberikan kita kesanggupan dan kekuatan. Ya, kita berdoa. Ya, pastinya Tuhan akan menyanggupkan kita. Biarlah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan sebagaimana Nehemia. Dan biarlah iman seperti Yesus, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.